Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 30 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami bekerja sama dengan para malaikat untuk melayani kebutuhan manusia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Benedikto Silitonga. Kepada Saudara Ben, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Judul renungan pagi kita pada tanggal 30 Juli adalah Malaikat Melayani Kebutuhan Manusia. Ayatnya terdapat dalam Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Hari ini, seperti pada zaman para rasul, para utusan surgawi melewati seluruh pelosok negeri, berusaha menghibur yang berduka, melindungi yang tidak mau bertobat, memenangkan hati manusia bagi Kristus. Kita tidak dapat melihat mereka secara pribadi, namun mereka bersama kita membimbing, mengarahkan, melindungi. Surga didekatkan ke bumi oleh tangga mistik itu, yang dasarnya tertanam kuat di bumi, sedangkan anak tangga paling atas mencapai singgasana yang tak terbatas. Para malaikat terus-menerus naik dan turun tangga yang bersinar terang ini, membawakan doa orang yang membutuhkan dan tertekan kepada Bapa di atas, dan membawa berkat dan harapan, keberanian dan bantuan kepada anak-anak manusia. Malaikat terang ini menciptakan suasana surgawi di sekitar jiwa, mengangkat kita menuju yang tak terlihat dan kekal. Kita tidak dapat melihat bentuknya dengan penglihatan alami kita. Hanya dengan penglihatan rohani kita dapat membedakan hal-hal surgawi. Hanya telinga rohani yang dapat mendengar keharmonisan suara-suara surgawi. Kita perlu memahami lebih baik daripada kita melakukan misi para malaikat. Baik untuk diingat bahwa setiap anak Allah yang sejati memiliki kerjasama dengan makhluk surgawi. Pasukan terang dan kuasa yang tak terlihat mengikuti orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, yang percaya dan menuntut janji-janji Allah. Kerubim dan serafim
dan para malaikat yang unggul dalam kekuatan berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. The Acts of the Apostles, halaman 152 sampai 154. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang malaikat, Roh Nubuat berkata dalam Conflict and Courage halaman 337 paragraf 2 berbunyi, pengalaman Filipus diarahkan oleh seorang malaikat dari sorga untuk pergi ke tempat di mana dia bertemu dengan orang yang mencari kebenaran. Tentang Cornelius dikunjungi oleh malaikat dengan pesan dari Allah. Tentang Petrus dalam penjara dan dihukum mati, dipimpin oleh seorang malaikat ke tempat yang aman. Semuanya menunjukkan kedekatan hubungan antara sorga dan bumi. Pelayanan para malaikat kepada manusia menyatakan kedekatan hubungan antara sorga dan bumi. Tetapi, bagaimana caranya sorga dan bumi bisa terhubung? Renungan hari ini menyatakannya dalam Radiant Religion halaman 213 paragraf 3 berbunyi, surga didekatkan ke bumi oleh tangga mistik itu, yang dasarnya tertanam kuat di bumi, sedangkan anak tangga paling atas mencapai singgasana yang tak terbatas. Sorga dan bumi memiliki hubungan yang dekat oleh karena sorga dan bumi dihubungkan oleh tangga mistik. Apa atau siapakah tangga mistik tersebut? Lift Him Up halaman 239 paragraf 4 menyatakannya. Ada hubungan antara bumi dan sorga melalui Kristus, tangga mistik yang dilihat Yakub dalam visinya di Betel. Ketika kita terpisah dari Tuhan, Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Tangga yang terdapat dalam mimpi Yakub yang menghubungkan bumi dan sorga adalah lambang daripada Yesus Kristus. Yesuslah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Apakah ada tangga yang lain selain Kristus? Steps to Christ halaman 19 paragraf 2 menyatakan, tangga mistik dari mimpinya melambangkan Yesus, satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Tangga itu adalah Yesus dan Dia adalah satu-satunya sarana komunikasi antara Bapa dan kita. Satu-satunya artinya tidak ada tangga yang lain. Hanya Yesus saja yang dapat menghubungkan kita dengan Bapa. Oleh sebab itu, tentang tangga mistik yang adalah Yesus Kristus, Roh Nubuat berkata dalam Conflict and Courage halaman 337 paragraf 4. Sorga dibawa dekat ke bumi oleh tangga mistik itu, yang pijakannya tertanam kuat di bumi. Sementara bagian paling atas mencapai tahta yang tak terbatas. Malaikat terus-menerus naik dan turun. Tangga yang bersinar terang ini membawa doa-doa orang yang membutuhkan dan tertekan kepada Bapa di atas, dan membawa berkat dan harapan, keberanian dan bantuan kepada anak-anak manusia. Malaikat-malaikat terang ini menciptakan suasana sorgawi dalam jiwa, mengangkat kita menuju yang tak terlihat dan abadi. Kita tidak dapat melihat bentuk mereka dengan pandangan alami kita. Telinga rohani saja yang dapat mendengar suara sorgawi yang harmonis. Perhatikan, oleh tangga mistik tersebut, sorga menjadi dekat dengan kita. Dan melalui kutipan ini dijelaskan makna malaikat yang naik turun dalam tangga mistik tersebut, yaitu untuk membawa doa-doa orang yang membutuhkan dan tertekan kepada Bapa, dan kemudian membawa jawaban berkat dan bantuan kembali kepada si pendoa. Inilah makna para malaikat itu naik turun di tangga tersebut. Mereka naik turun bukan hanya sekedar bergerak, mereka punya peran penting untuk melayani umat-umat Allah. Namun terlebih penting adalah peran tangga mistik itu yang menghubungkan bumi ini dengan sorga. Sebab tanpa tangga mistik tersebut, para malaikat tidak dapat melayani manusia.
Satu-satunya jalan agar para malaikat dapat melayani kita adalah dengan menerima Kristus terlebih dahulu, sebab hanya Yesus saluran komunikasi antara sorga dan dunia. Karenanya, From Eternity Past halaman 410 paragraf 3 menyatakan, malaikat Allah yang naik dan turun tangga yang dilihat Yakub dalam penglihatan akan membantu setiap jiwa yang mau untuk naik bahkan ke sorga yang tertinggi. Pengalaman Yakub dapat menjadi pengalaman kita, asal kita memiliki Kristus dalam hati kita, sebab Yesuslah sang tangga mistik itu, dan malaikat naik turun pada tangga itu. Artinya jalan atau saluran kehadiran malaikat dalam hidup kita adalah oleh karena Kristus. Melalui Kristus segalanya tersedia bagi kita. Yesuslah satu-satunya, tidak ada yang lain. Mintalah kehadiran Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, setiap saat, setiap hari, agar suasana sorga boleh menjadi bagian kita dimanapun kita berada. Kita dekat kepada sorga oleh karena Kristus, dan malaikat melayani kita untuk menolong kita melayani juga sesama. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini tentang peranan malaikat. Malaikat melayani kebutuhan kami, tetapi paling utama adalah kami harus menerima Kristus dalam hati. Sebab Kristuslah tangga mistik itu yang menghubungkan antara dunia dengan sorga. Dan karenanya para malaikat sorga dapat naik turun untuk melayani kami semua. Oleh karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh karena kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Dialah satu-satunya media komunikasi antara kami dengan Engkau. Yesuslah yang mempersatukan kami kembali dengan Bapa. Dan kemudian malaikat dapat melayani kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.